Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Siti Anikmah, CGB Angkatan 9 dari SD Negeri Sidorejo 1, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan merefleksi dari pertanyaan pemantik berikut. Apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa anak diumpamakan hanya selembar kertas putih yang masih kosong, dan kewajiban kita sebagai guru mengisi lembar tersebut. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif, yang pada waktu itu aku beranggapan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika anak mendapatkan nilai di atas KKM, sehingga saya mengesampingkan refleksi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memiliki keseragaman dalam berpikir. Dan yang keempat, proses pembelajaran berpusat hanya pada guru. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saya pelajari dari modul 1.1? Yang saya pelajari dari modul 1.1 yang pertama adalah dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah azas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau berbudaya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada atau karakter dan sifat dasar yang dimiliki oleh anak. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, konten pengetahuan yang diadopsi berdasarkan sosial budaya Indonesia dan perkembangan zamannya. Yang keempat adalah sistem Among, yakni Ingar Sosung Tulodo, Ingmat Yomangun Karso, dan Tut Uri Handayani. Yang kelima adalah budi pekerti. Ki Hajar Dewantara melaksanakan pendidikan budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah setiap anak memiliki kekuatan kodrat sejak lahir. Yang kedua, nilai akademik bukan satu-satunya sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memiliki karakter yang multikultural. Dan yang terakhir, menghindari Wunhismen dan menerapkan sistem Among. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai kodratnya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, melayani peserta didik sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, menerapkan sistem Among dan melakukan pembiasaan berkarakter dalam kelas dan lingkungan sekolah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.